Halo rekan-rekan sejawat semuanya dan teman-teman di Indonesia. Selamat datang Dr. Kate Crowley di Indonesia. Nama saya Dr. Kate Crowley dari Teachers College, Columbia University di New York. Saya senang bertemu banyak terapis wicara yang luar biasa di Indonesia. Latihan motorik mulut tanpa bicara adalah teknik-teknik yang tidak melibatkan produksi bicara, tetapi digunakan untuk mempengaruhi kemampuan berbicara. Latihan ini seringkali mencakup meniup, gelembung, dan peluit, mendorong, menggoyangkan, menggulungkan lidah, gerakan mengerutkan wajah atau tersenyum, dan senam mulut lainnya. Meskipun sering digunakan oleh banyak ahli terapi wicara, literatur profesional yang valid membantah kecocokan latihan motorik mulut tanpa bicara untuk mengubah produksi bunyi ucapan. Orang tua dapat meminta latihan motorik mulut nonverbal digunakan karena terapis wicara anak sebelumnya menggunakan latihan motorik mulut nonverbal. Tujuan latihan motorik mulut nonverbal mungkin sudah menjadi bagian dari program edukasi perorangan si anak. Sang orang tua pun telah membaca informasi testimoni di internet yang menyarankan latihan motorik mulut nonverbal. Produk-produk latihan motorik mulut tanpa bicara juga telah berkembang pesat, dikemas dengan menarik, dan tersedia untuk dibeli. Para profesional lainnya pun seperti terapis okupasi dan fisioterapi merekomendasikan penggunaan latihan ini. Latihan-latihan itu terkesan memberikan sesuatu yang nyata untuk dilakukan orang tua untuk melatih anak-anak mereka dalam kedok terapi. Bu, terapis wicara anak saya menyuruhnya untuk menggerakkan lidahnya dari kanan ke kiri, julur ke depan dan belakang sebelum latihan bicara. Apakah itu bagus? Jadi latihan-latihan yang Bapak sebutkan tadi ada latihan-latihan mulut yang tanpa melibatkan anak untuk berbicara. Okay. Nah, di otak, area untuk menggerakkan mulut tanpa berbicara dan area otak yang menggerakkan mulut untuk berbicara adalah dua area otak yang berbeda. Jadi ini adalah masalah kinerja otak. Halo Ibu. Ya, Saya mau bertanya. boleh. Saya punya anak 4 tahun. Dia sudah operasi celah bibir dan langit-langit. Dan selama ini latihannya itu adalah meniup. Dan itu dipakai untuk agar suara tidak keluar dari hidung. Betul seperti itu. Sebenarnya selama 50 tahun belum terbukti bahwa meniup dapat mencegah suara lewat hidung. Sangat mengejutkan sih, praktek itu masih sering dilakukan. Ibu, saya mau bertanya. Jadi, terapis wicara anak saya mengatakan bahwa latihan-latihan itu memberikan pemanasan pada mulut. Jadi, apa salahnya? Oke, baik. Jadi sebetulnya untuk berbicara itu tidak diperlukan kekuatan yang sangat besar. Jadi sebetulnya pemanasan itu tidak diperlukan dalam terapi wicara. Di internet itu saya baca bahwa pelatihan-pelatihan ini itu sangat efektif dan penting untuk anak-anak dalam latihan bicara. Banyak juga video-video yang dikatakan oleh para ahli. Jadi cara ini benar dong. Sebaiknya kita tidak menerima informasi begitu saja dari internet, karena penelitian menunjukkan bahwa teknik yang tepatlah yang berhasil, bukan pendapat, testimoni, atau saran ahli. Pernyataan-pernyataan ini mungkin menarik, tetapi tidak membuktikan efektivitas latihan-latihan itu. Maka kita perlu perhatikan juga apa yang disarankan dari internet untuk kita beli. Terapis wicara anak saya mengatakan bahwa latihan motorik oral akan membantu membangun kesadaran berbicara. Bukankah anak-anak perlu menyadari gerakan mulut untuk meningkatkan kemampuan bicara mereka? Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak usia dini belum paham gerakan mulut. Anak-anak usia dini harus paham gerakan mulut untuk bicara, bukan gerakan yang bukan untuk bicara. Ya,
Mbak, saya tuh mau tanya ya, anak saya tuh gerakan lidahnya itu bagus, nggak ada masalah. Bisa gerakin ke atas, ke bawah, ke kanan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau pas lagi ngomong nih, lagi bicara, pas beberapa huruf kayak huruf I, huruf T, huruf D itu dia kurang jelas aja gitu, kurang terdengar bagus gitu. Kira-kira kenapa ya, Mbak? Jadi gini Pak, kalau anak Bapak sudah bisa menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke samping kanan, dan ke kiri, bukan berarti otomatis langsung bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu seperti T, D, S, dan lain-lain. Karena bagian otak yang mengatur untuk pergerakan lidah untuk bicara dan pergerakan lidah untuk non-bicara itu berbeda. Jadi bukan berarti jika anak Bapak sudah bisa menggerakkan, itu juga langsung bisa mengucapkan huruf-huruf T, D, dan S. Ibu, bukankah mengunyah dan menelan itu akan bisa membantu bicara anak saya lebih baik? Dan apakah benar bahwa gerakan-gerakan tanpa bicara sebelum dia itu mendapatkan terapi bicara itu diperlukan? Oke, untuk mengunyah dan menelan tidak ada sangkut pautnya dengan berbicara Bapak. Walaupun ada lidah, bibir, dan organ lain yang ada di dalam mulut itu memang ada di bagian organ untuk berbicara. Namun untuk latihan oral non-speech itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan kita berbicara. Gitu. Terima kasih Bapak. Oh iya, baik. Terima kasih. Oke. Fisioterapis dan terapis okupasi kan melatih keterampilan motorik, Mbak. Bukankah berbicara itu juga keterampilan motorik? Betul. Bicara merupakan keterampilan motorik, tapi lebih dari itu. Bicara ini melibatkan kemampuan komunikasi. Bicara ini beda dari tugas-tugas motorik lainnya. Kenapa? Karena bicara itu melibatkan bahasa. Jadi, tugas-tugas motorik bicara ini diatur oleh otak dengan cara yang unik. Gini Bu ya, ini kan anak saya disaranin untuk terapi otot karena katanya didapatkan ada ketegangan otot atau resistensi ototnya lemah. Apakah itu berarti bahwa anak saya ototnya lemah ya? Jadi gini Pak, coba saya jelaskan sedikit ya. Jadi antara resistensi otot sama kekuatan otot itu berbeda Pak. Resistensi otot itu nanti pengaruhnya ke elastisitas otot. Jadi lemahnya resistensi otot anak Bapak itu tidak berarti otot anak Bapak itu lemah. Jadi kalau mau dikasih latihan penguatan otot nih, itu tidak akan pengaruh sama kemampuan bicara anak Bapak. Karena di sini yang lemah itu resistensi ototnya, bukan ototnya Pak. Jadi begitu. Bu, saya mau bertanya. Anak saya memiliki apa yang disebut dengan gangguan fonologis. Mengapa latihan mulut tidak digunakan untuk menangani gangguan ini? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Masalah fonologis merupakan permasalahan pada aspek bahasa dari berbicara, di mana tidak melibatkan dari gerakan-gerakan mulut yang sederhana. Nah, di sini kasusnya pada anak ibu memerlukan pemahaman dalam aturan dalam berbahasa dan berbicara. Nah, di mana dalam memahami aturan ini tidak dapat dipelajari melalui latihan gerakan-gerakan mulut tanpa bicara. Yang anak ibu perlukan yaitu terapi untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasinya yang bermakna. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya. Melakukan latihan-latihan motorik di rumah sangat menyenangkan. Apa ruginya kalau tetap melakukannya di rumah? Baik, pertanyaan yang sangat bagus Ibu. Jadi, melakukan latihan tersebut memang tidak merugikan bagi anak. Sebaiknya kita melakukan latihan di rumah perlu fokus untuk melatih bagaimana kemampuan berbicaranya meningkat agar waktunya tidak sia-sia. Menurut terapi bicara, anak saya mengalami gangguan bicara karena otot mulutnya kurang kuat. Jadi, apakah latihan otot mulut itu penting untuk bicaranya?
Ibu, kekuatan bicara itu tidak penting karena yang penting adalah kelenturan dan fleksibilitas dan koordinasi bicara. Jadi kekuatan itu tidak penting karena sulit juga untuk diukurnya. Ya, jadi kekuatan tidak perlu dipermasalahkan. Anak saya meniup peluit pada saat terapi dan ada perbaikan dari peluit satu ke peluit berikutnya. Bukankah itu suatu kemajuan? Oke, Ibu. Jadi mungkin memang ada kemajuan dalam meniup peluitnya, tetapi bukan berarti itu ada kemajuan dalam berbicaranya, karena meniup peluit dan berbicara adalah suatu hal yang berbeda. Gitu. Kemampuan meniup peluit tidak untuk melatih kemampuan bicara. Terima kasih. Dan sekarang Dr. Andi. Halo, nama saya Andi Setiawan Budiharja. Saya dokter bedah mulut dan maksilofasial, saat ini bekerja di Jakarta di Rumah Sakit Siloam Lipo Village. Bagi kami peran dari speech therapy itu sangat-sangat penting untuk pasien-pasien cleft yang kami rawat, sehingga kami harus yakin pasien-pasien ini bisa mendapatkan terapi yang baik sehingga dapat berbicara dengan normal. Terima kasih.